Bismillahirrahmanirrahim. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karena hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 kita dapat hadir secara virtual untuk mengikuti acara sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP BPS se-Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota se-Jawa Timur dan seluruh anggota DWP BPS Provinsi Jawa Timur. Awali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita heningkan cipta dan tundukkan kepala memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Merina Dardiri. Kepada Ibu Merina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, puji syukur kami persembahkan kepadamu atas segala limpahan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berhimpun dan bersilaturahmi di dalam acara sosialisasi hasil Munas dan Arisan Dharma Wanita BPS Provinsi Jawa Timur. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikan acara yang kami laksanakan ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, ya Alim, dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anak kami, ada kalanya kami berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan ketabahan, agar kami tetap istiqomah dalam berkarya dan berkiprah untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhiri kehidupan kami dengan kebajikan. Allahumma ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu kami melabuhkan doa dan harapan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Himna Dharma Wanita dan Mars Dharma Wanita. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali.
Silakan, Bu Dadang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang WPP BPS Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama dan berkumpul dalam acara sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP hasil Munas keempat DWP tahun 2019. Di pagi yang sejuk ini sangat membahagiakan bagi kita semua. Karena walau dalam kondisi yang masih ada batasan karena pandemi, namun hal ini tidak membatasi ruang gerak kita dan kreativitas kita untuk selalu berkarya baik bagi keluarga dan organisasi kita. Ibu-ibu yang saya banggakan, sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan program kerja Dharma Wanita BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022, bidang sekretariat DWP BPS Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan bagi anggota DWP, yaitu berupa sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP hasil Munas 4 DWP yang diselenggarakan pada tahun 2019. Tujuan lain dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai acuan pelaksanaan program kerja DWP BPS Kabupaten Kota di tahun 2020 sehingga ada kesamaan visi dan misi kegiatan DWP. Sebagai istri dari ASN di Badan Pusat Statistik, kita mempunyai tugas yang tidak ringan. Karena di samping sebagai ibu rumah tangga, kita juga dituntut untuk mendampingi dan mendukung tugas suami, mendukung tugas dan karir suami. Untuk itu, maka berbagai program kerja DWP BPS Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu bentuk dukungan kita kepada kegiatan BPS Provinsi Jawa Timur, sekaligus mewujudkan misi Dharma Wanita Persatuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ibu-ibu yang saya sayangi, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, karena mengingat waktu hari ini adalah hari yang singkat ya, hari Jumat ya, mungkin ada beberapa lagi kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pengurus DWP BPS Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan sosialisasi ini. Demikian juga kepada seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai dan meridhoi setiap langkah baik kita dalam dan dicatatkan sebagai amal ibadah yang diterima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kalfi yang telah memberikan sambutan. Hadirin sekalian, demikian tadi sambutan dari Bu Dadang, Ketua DWP BPS Provinsi Jawa Timur. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan Wanita Persatuan hasil Munas keempat tahun 2019 yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Hermanto, Provinsi Jawa Timur. Kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar ya Ibu? Ya. Jelas. Jelas. Salam kenal Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Diah Pembayun, istri dari salah satu ASN di BPS Provinsi Jawa Timur. Sama ya dengan ibu-ibu semua, nggih. Kesempatan kali ini, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, tujuannya adalah salah satu pelaksanaan program kerja dari bidang sekretariat. Ya. Selain itu juga bersama-sama ya. Jadi kita men-sharing, mensosialisasikan ini loh hasil ADART Dharma Wanita dan Duta Persatuan hasil Munas keempat tahun 2019. Nah, mungkin Ibu bertanya ya, Munasnya tahun 2019, kok baru sekarang ya sosialisasinya gitu ya. Jadi pertama, memang Munas keempat Dharma Wanita Persatuan tahun 2019 ini dilaksanakan di sekitar bulan Desember 2019. Nah, itu di awal-awal periode ketika pandemi COVID sudah mulai menyerang ya, sudah mulai ada. Sehingga itu tentu saja memberikan perubahan bagi pola kerja kita, bagi pola kegiatan kita sehari-hari. Akhirnya proses sosialisasi hasil Munas keempat ini pun agak mundur, agak tersendat. Gitu. Beberapa waktu yang lalu pun kami juga sempat diundang oleh DWP BPS RI di pertengahan, hampir akhir-akhir 2021. Ya. Alhamdulillah, sekarang COVID juga sudah mereda ya, cuman kok sekarang Ibu kita tetap berjalan. Mohon izin saya akan share screen, ya. Oke. Ya. Jadi Bu, kami menyampaikan di sini bahwa bukan berarti bahwa Sekretariat DWP BPS Jawa Timur itu paling ngerti tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya enggak, kami tidak masuk menggurui. Jadi ini murni sharing saja, mengingatkan kembali ibu-ibu bahwa kita berada dalam organisasi yang sama, yaitu Dharma Wanita, di mana dalam organisasi ini kita ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang merupakan acuan ya, kegiatan kita, agar supaya lebih profesional, terarah, gitu ya. Ibu-ibu sekalian, seperti tadi sudah disinggung ya oleh Ibu Ketua kita bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini, pertama selain penyamaan persepsi dalam memahami anggaran dasar anggaran rumah tangga, ini juga bagian dari peran kita Dharma Wanita sebagai penguatan ya, penguatan SDM kita. Jadi dengan adanya sharing knowledge ini otomatis kan adalah ya yang bisa dipahami. Mungkin ada hal baru, mungkin Ibu sudah lebih paham, kemudian berbagi informasi kepada kami, itu yang sangat kami harapkan di sini. Nah, kemudian tujuan dan maksud dari sosialisasi ini adalah salah satunya ya mengoptimalisasi sinergitas antar tingkat kepengurusan. Nah, seperti ini ya, kita dari BPS Provinsi Jawa Timur bersama dengan DWP BPS Kabupaten Kota, kita bersinergi nggih untuk melaksanakan salah satu tugas pokok kita mewujudkan tujuan dari Dharma Wanita ini tadi. Ya.
Ini slide agak, ini saya dulu ya, saya taat ini jadinya terus kayak gini. Ini yang bikin Bu Tika ini, Bu Tika kita ini yang tadi jadi MC ini, beliau yang mempersiapkan slide ini, jadi saya tinggal bacakan. Matur nuwun Bu Tika nggih. Iya Bu, sarangeo. Sarang tawon ini Bu ya. Ya, kita pahami dulu ya, Dharma Wanita itu apa sih ya? Dharma Wanita itu kalau secara sesuai dengan yang apa di buku saku anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan non partisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun ya, yang di dalamnya menghimpun dan membina istri pegawai ASN dengan kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Jadi gini Bapak Ibu-ibu sekalian, dulu waktu saya masih kecil Dharma Wanita itu bukan Dharma Wanita Persatuan namanya nggih, Dewe Dharma Wanita. Memang itu dulu dibentuk di tahun 74 tanggal 5 Agustus atas arahan dari Ibu Negara pada saat itu, yaitu Ibu Tien Soeharto. Jadi pada saat Dharma Wanita dibentuk, memang pada saat itu nuansanya sangat erat sekali dengan nuansa politik pada masa itu. Jadi Dharma Wanita membawa misi politik dan membawa apapun yang menjadi program dari rezim pada saat itu, itulah yang harus dijalankan Dharma Wanita. Seperti itu. Atas kemudian reformasi, ya setelah reformasi kemudian politik berubah, Dharma Wanita mengadakan Munas di tahun 98 dan Dharma Wanita dinyatakan bubar seperti itu. Dharma Wanita ya waktu itu ya, bukan Dharma Wanita Persatuan. Lantas kemudian aspirasi dari istri-istri pegawai negeri bahwa harus ada organisasi, ya inilah akhirnya dibentuklah Dharma Wanita Persatuan. Hasil Munaslup di tanggal 6 hingga 7 Desember 1999. Karena itu makanya Dharma Wanita Persatuan hari lahirnya sudah bukan 5 Agustus lagi Bu-ibu, tetapi 7 Desember. Karena itu makanya kita kemarin bikin spanduk ya, HUT Dharma Wanita Persatuan. Jadi kalau hari yang 5 Agustus yang kemarin sempat kan kalau nggak salah 5 Agustus itu kan selamat Hari Dharma Wanita, ya itu dulu tapi sudah bubar. Nah, sekarang jadi Dharma Wanita Persatuan tanggal 7 Desember. Gitu nggih. Nah, kemudian selanjutnya tujuan dari kegiatan Dharma Wanita, tujuan dari Dharma Wanita sendiri adalah terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarga serta pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuannya memang ingin dicapai oleh Dharma Wanita itu tentu saja mensejahterakan. Caranya gimana? Pertama sekali wabil khusus ini ya di lingkungan kita sendiri. Kalau di lingkungan BPP BPS Kabupaten Kota, ya itulah. Anggotanya siapa? Itu tadi nanti akan kita bahas. Siapa sih anggota Dharma Wanita? Nah, itu nanti kita bahas. Jadi anggota kita menjadi tujuan kita sebagai organisasi. Kita sekarang organisasi masyarakat ya. Itu kita sekarang lepas dari nuansa-nuansa politik apapun. Nah, tujuan kita adalah utamanya untuk kesejahteraan anggota kita. Itu tujuan utamanya. Setelah itu kemudian jika sudah bisa memberikan kontribusi kesejahteraan bagi anggota, maka kita bisa memberikan lebih kepada masyarakat di sekitar kita. Karena itu makanya salah satu atau beberapa program kerja Dharma Wanita ditekankan kepada kegiatan bersinergi dengan masyarakat di sekitar, seperti itu. Ya. Untuk mencapai tujuan ini, ya, maka ada 2 tugas pokok Dharma Wanita. Dharma Wanita Persatuan. Jadi ada 2 tugas pokok untuk mencapai tujuan ini ya.
Tugas pokok yang pertama adalah melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti yang luhur. Jadi ini tugas pokok yang pertama dalam rangka mencapai tujuan tadi ya, adalah lebih kepada mengingatkan hubungan vertikal kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dalam Islam ini namanya hablum minallah. Ya begitu ya Bu Tika, nggih. Saya takut salah, itu Bu Tika Ustadzah Tika itu di rumah. Jadi tugas pokok Dharma Wanita dalam rangka mencapai tujuannya itu adalah yang pertama, melakukan pembinaan mental, spiritual, diingatkan anggota agar kalau sudah selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, maka akan membentuk kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Itu yang pertama. Kemudian tugas pokok yang kedua, membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial. Nah, tugas pokok kedua ini mengarah kepada hubungan yang horizontal ya, kepada masyarakat sekitar, berkolaborasi, bersinergi bersama-sama. Itu. Sehingga ya, dengan adanya dua tugas pokok yang dijalankan oleh kita sebagai pengurus Dharma Wanita, kita dapat memfungsikan Dharma Wanita ini sebagai wadah untuk pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi itu tadi. Ya, jadi seperti itu Ibu-ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, ya, visi ya, visi dan misi dari kegiatan wanita itu apa? Jadi visi itu kalau kita ejawantahkan itu apa ya? Visi itu cita-cita, ya. Cita-citanya itu Dharma Wanita ingin menjadi organisasi istri ASN yang profesional untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan pembangunan nasional. Jadi the power of emak-emak ini dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam organisasi, karena kita istri ASN, nah ini cita-citanya adalah Dharma Wanita itu bisa menjadi organisasi istri ASN yang profesional, sehingga bisa membantu peran wanita, perempuan ya, dalam pembangunan keluarga dan pembangunan nasional. Seperti itu. Dalam mewujudkan visi ini, ya, kita perlu mendetailkan lagi detailnya dalam misi Dharma Wanita Persatuan. Misi pertama, mewujudkan SDM, sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang kompeten dan berdaya saing global. Nah, karena memang tadi tujuannya ingin menjadi organisasi yang profesional, maka ya SDM-nya harus kompeten. Gitu. Mau enggak mau ya harus kompeten. Caranya kompeten gimana? Ya belajar, sharing knowledge dan sebagainya. Mudah-mudahan sharing knowledge-nya nyantol nggih, sedikit-sedikit gitu. Kemudian misi yang kedua, mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. Nah, ini pendidikan, ekonomi dan sosial budaya ini core value ya. Jadi core bisnis lah. Seperti yang kita ketahui ada 3 bidang di Dharma Wanita, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan sosial budaya. Nah, 3-tiganya ini yang menjadi motor penggerak dalam kegiatan di organisasi Dharma Wanita. Kemudian yang ketiga, memantapkan kolaborasi multi pihak dalam pelaksanaan program kerja DWP. Nggak dapat dipungkiri ya, kita sebagai organisasi nggak bisa berdiri sendiri, mengerjakan atau menjalankan program kerja kita sendiri nggak bisa, kita perlu kolaborasi. Paling utama tentu kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan instansi induk kita yaitu BPS. Kalau di sini kita sering sekali ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Yang terakhir ini BPS Provinsi Jawa Timur mengadakan kajian Islam, dan di situ anggota-anggota Dharma Wanita kita ikut, ya seperti itu. Nah, kalau di kabupaten pun nanti juga gitu, misalnya hari Jumat seperti ini, senam gitu ya, senam yang diselenggarakan oleh kantor, nah ibu-ibu ikut, nah itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi, seperti itu.
Yang keempat, salah satu misinya adalah mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan. Ingat tadi salah satu cita-cita dan tujuan kita adalah menjadi organisasi yang kompeten, ya. Organisasi yang profesional. Nah, salah satunya adalah berusaha memperbaiki sistem informasi manajemen. Salah satu yang dikembangkan oleh Dharma Wanita Persatuan Pusat adalah dengan e-reporting. Mungkin ada yang sudah dengar, ada yang sudah perso. Ya, yang kalau sekilas saya lihat, sekilas nggak bisa mendalam karena kami nggak punya akun yang ini. Saya lihat juga sudah ada beberapa DWP BPS Kabupaten Kota di Jawa Timur yang aktif melaporkan kegiatannya di e-reporting. Mungkin kapan-kapan, mohon izin Ibu Ketua, kalau ada kesempatan sebagai program kerja lanjutan dari sekretariat, kami rencananya akan mengundang beberapa kabupaten kota ini untuk berbagi sharing perihal e-reporting, Ibu. Begitu ya. Nah, ini salah satu misi, jadi 4 misi utama kita. Oke. Kalau ini tadi materi pokok sosialisasi, ini seharusnya slide-nya di atas. Ini tadi, mohon maaf ya, saya lagi kan pirsana mboten silih genje, Bu. Ya. Oke. Program kerja. Nah, tidak dalam sebuah organisasi pasti ada program kerjanya. Nah, program kerja ini sejatinya ditetapkan di setiap awal tahun. Kita bersama dengan laporan pelaksanaan program kerja di tahun berikutnya, kita melampirkan program kerja yang akan kita lakukan di periode 1 tahun berikutnya. Nah, apa yang menjadi program kerja di DWP kita? Nah, ini dia, ada beberapa poinnya. Fokuskan pada peran domestik, yaitu memperkuat kapasitas anggota dan ketahanan keluarga. Ya, melalui itu tadi, 3 bidang itu tadi. Fokusnya di situ dulu. Kemudian, program kerja yang kedua adalah berperan pada sektor publik, yaitu dalam bidang ketahanan keluarga secara umum dan pembangunan nasional. Gitu. Jadi paling tidak memberikan kontribusi lah. Mungkin sebentar lagi kita di tahun 2023 kita menyelenggarakan sensus pertanian seperti itu. Atau di 2022 ini masih ada sensus penduduk long form. Nah, kita ikut berperan di situ, memberikan pencerahan kepada masyarakat di sekitar kita. Itu merupakan bagian dari peran Dharma Wanita dalam pembangunan nasional seperti itu. Kemudian program kerja mengacu pada rencana strategik dan program kerja tahun 2020 sampai 2024 hasil Munas. Nah, ini perlu waktu yang lebih panjang lagi, Bu ya, kalau kita akan membahas program kerja rencana strategik DWP sesuai hasil Munas. Tapi kita sementara sosialisasi ART dulu, nggih. Nah, kemudian program kerjanya silakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan masing-masing organisasi. Seperti itu. Dan sasaran program kerja difokuskan di wilayah masing-masing. Ya tentu ya, kalau ini ya, masuk DWP Sumeneb melaksanakan program kerjanya di Surabaya, kan enggak ya? Bu Vivi, ada enggak ya di situ? Selanjutnya, nah, salah satu poin di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah tentang pengurusan ya. Pengurusan di setiap Dharma Wanita itu mutlak ada ya Ibu ya, tidak cuman ada Ibu Ketuanya saja. Ya. Jadi di wilayah kerja misalnya di kabupaten kota ya yang menjadi ketua wanita, karena kita adalah instansi pemerintah vertikal ya. Jadi yang menjadi ketua adalah ex officio, istilahnya seperti itu. Kalau bingung ex officio apa, monggo cari di Google ya Bu ya. Itu kira-kira itu ya yang menjabat di satu wilayah di BPS di kabupaten. Nah, istri dari ASN itu adalah ketua. Seperti itu. Nah, apanya? Bagaimana jika ibu ketuanya adalah bagaimana jika ibu kepala kabupaten atau kotanya adalah
bukan bapak-bapak. Nah, silakan bisa diangkat pelaksana tugas ya. Ya benar ya? Benar ya, Tika? Saya konsul dulu sama Bu Tika. Takut salah ngomongnya, tapi ya seperti itu. Cuman itu tadi Ibu, tugas dan wewenangnya itu ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya. Kemudian sudah ketua Dharma Wanitanya sudah ada, nah silakan bentuk struktur kepengurusan, gitu. Kemudian masa bakti. Nah, sesuai hasil Munas, masa bakti kepengurusan itu adalah kalau kita Munas terakhir tahun 2019, ya, dan kemudian setelah itu kepengurusannya dilantik atau ditetapkan, maka kepengurusan ini berlaku hingga 2020, begitu. Tetapi jika ada misalnya karena kita kan sangat fluktuatif ya, misalnya ada penggantian kepala, akhirnya kepengurusan atau ketuanya berganti, itu dinamakan penggantian antar waktu. Jadi istilahnya masa bakti itu tetap mulai dari Munas ditetapkan hingga Munas berikutnya lagi. Seperti itu Ibu-Ibu. Jadi 2019 hingga 2024 besok ini akan ada Munas yang kelima. Nah, ini masa bakti itu sampai pada periode itu. Jadi kalau di tengah-tengahnya ada pergantian pengurus, pergantian kepala kantor, nah itu namanya penggantian antar waktu. Ditetapkan juga dengan menggunakan SK dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ada larangan-larangan dan sanksi-sanksi. Nah ini ada tuh di buku saku. Ngomong-ngomong ada yang belum punya buku saku Dharma Wanita. Bentuknya kecil, warnanya merah depannya. Ada yang belum punya? Kalau belum punya, ya kebetulan di sini juga ada hadir Ibu Ketua Bidang Ekonomi, Ibu Fitri Khairul Agus, beliau yang mengomandani tim penjualan mulai dari anggaran dasar anggaran rumah tangga buku saku itu, silakan beli pada beliau ada. Mau baju, enggak baju deh, kain ya, kain, jilbab dan sebagainya itu ada beliau. Nah, silakan ibu-ibu, mari kita memberikan pemahaman bagi organisasi kita mau seperti apa, kita punya dulu ya buku sakunya. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi nanti ada larangan, sanksi-sanksi dan sebagainya itu di situ. Kalau larangan yang pasti, karena kita sudah menjadi Dharma Wanita Persatuan Organisasi Masyarakat Non-Partisan, kita dilarang masuk ke dalam organisasi politik maupun membawa nuansa-nuansa politik ke dalam organisasi Dharma Wanita, itu larangannya. Sanksi-sanksi juga ada di situ, ya, seperti itu. Kemudian perihal kepengurusan juga berhenti sebagai pengurus, ini bagaimana? Tentu saja berhenti sebagai pengurus jika sudah tidak lagi menjadi istri ASN. Misalnya sudah purna tugas gitu. Jadi pengurus berhenti Bu, tapi tetap masih bisa jadi anggota. Ya, anggota Dharma Wanita. Oke, sekarang kita selanjutnya di anggota DWP. Nah, ini ya, siapa saja sih anggota Dharma Wanita Persatuan itu? Ada 3 jenis anggota ya, anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa dulu ya, anggota biasa ini otomatis ya, ini kalau nomor 1 ini sudah otomatis, 1, 2 ini sudah otomatis, yaitu istri pegawai ASN. Pegawai ASN. Kalau di Provinsi Jawa Timur ini ASN-nya saja sekitar 1.600 ya, sekitaran itu di Jawa Timur. Tapi itu kan terbagi di kabupaten kota. Nah, jadi istri dari ASN otomatis adalah anggota Dharma Wanita Persatuan. Dan ASN kita ada 2 sekarang ya Ibu ya. Jadi kita sekarang bukan PNS tapi ASN, Aparatur Sipil Negara. ASN kita ada 2. ASN dengan kontrak atau PPPK yang kontraknya diperpanjang 1 tahun. Itu juga ASN Ibu, tapi ASN dengan kontrak. Dan kemudian ASN non kontrak, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya istri dari PPPK itu juga merupakan anggota Dharma Wanita, seperti itu.
Ya, jadi semakin banyak kan anggota Dharma Wanita kita. Kemudian yang kedua istri TNI, Polri dan sebagainya tentu saja ini jelas. Yang kemudian yang ketiga istri pensiunan dan janda ASN. Jadi kalau tadi di depan kan kepengurusan ya, kalau sudah bukan istri dari ASN aktif maka tidak bisa jadi pengurus, tapi tetap bisa jadi anggota. Seperti itu. Kemudian yang keempat, siapa saja anggota biasa? Nah ini, pegawai ASN perempuan dan juga pensiunan pegawai ASN yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota. Jadi teman-teman saya ini banyak Bu di sini yang dengan sukarela senang hati menjadi anggota DWP kita, walaupun beliau adalah karyawati istilahnya begitu ya. Ini sekarang sedang pada nonton ini kayaknya orang-orang ini karyawati di BPS Provinsi Jawa Timur. Oke, ya emang harus nonton loh anggota ya. Kemudian kalau di bawah ini Kepala Perwakilan RI di luar negeri dan seterusnya. Anggota luar biasa adalah perempuan yang mempunyai minat dan keahlian khusus dan dapat berkontribusi positif kepada organisasi. Anggota kehormatan juga, jadi dianggap yang berjasa besar kepada DWP. Untuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan ini harus ditetapkan, harus ada SK-nya. Kalau sependek yang saya tahu saat ini di BPS maupun di BPS RI, di BPS RI ada ya, anggota kehormatan ada. Bu, siapa itu? Lupa aku ya. Lupa ya, ada. Tapi kalau di Jawa Timur sementara belum. Siapa Ibu? Bu Rusman bukan? Bu Rusman, ya. Bu Rusman Heriawan, ya betul. Ibu Rusman. Ibu Umi Rusman, betul. Itu beliau adalah anggota kehormatan. Seperti itu. Selanjutnya, hak dari anggota. Anggota punya hak yang kewajibannya sama, tetapi haknya berbeda. Nah, kalau ini anggota biasa berhak memberikan saran dan pendapat, bisa memilih dan dipilih menjadi pengurus, ya, dan memperoleh manfaat pengayoman dari organisasi. Sementara kalau anggota luar biasa atau anggota kehormatan ini tadi tidak punya hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, tapi berhak memberikan pendapat dan memperoleh manfaat dari organisasi. Seperti itu. Kewajiban-kewajiban anggota DWP, nah ini ada yang utama ya, yaitu satu, menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara, dan pemerintah RI. Tentu ya, karena kita isi ASN ya. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan serta memelihara nama baik organisasi. Ini menjadi kewajiban. Kemudian yang ketiga, menaati dan melaksanakan tuntutan organisasi, partisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Seperti itu. Oke. Oh ya, ini tadi tentang kepengurusan Dharma Wanita. Ketua dijabat oleh ex officio. Ex officio itu adalah pejabat yang masih menjabat kantor pada saat itu. Jadi otomatis istrinya adalah ketua Dharma Wanita. Seperti itu. Kemudian untuk wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, dan anggota bidang, itu bisa ditetapkan oleh ketua Dharma Wanita ya, dari istri ASN atau dari ASN perempuan ya. Jadi pengurus Dharma Wanita bisa ditetapkan oleh ketua, pengurusnya siapa saja, yaitu istri ASN maupun karyawati. Nah, nanti kepengurusan ini disahkan oleh pengurus satu tingkat di atasnya. Kalau kami di DWP BPS Provinsi Jawa Timur, kemarin kita mengirimkan struktur organisasi kita ke DWP Pemprov dan kemudian ditetapkan SK penetapan pengurus seperti itu. Nanti kalau kita mau penggantian pengurus, kita akan mengajukan hal yang sama seperti itu. Kemudian, ya ini kalau ini strukturnya yang mulai dari atas ya. Kalau ini kan Ketua Umum Dharma Wanita itu istri Menpan RB. Siapa Bu Tika? Menpan RB kita. Cahyo Kumolo. Ya, benar-benar Ibu, itu Cahyo Kumolo. Saya lupa, makanya saya nanya. Kemudian di bawahnya adalah Ketua DWP IPP. IPP ini instansi pemerintah pusat. Ini IPP Ibu, instansi pemerintah pusat. Kemudian kalau ini kan berarti
DWP BPS RI nggih. Kemudian ini ketua DWP provinsi. Nah, ini DWP provinsi kalau di kita Pemprov, ya Pemprov Jawa Timur, dan kemudian ini adalah ketua kabupaten kota. Nah, ini kita ada, kalau kabupaten kota berarti di sini bersandingnya berkolaborasi nanti dengan DWP di kabupaten kota masing-masing. Ya. Selanjutnya tugas dan wewenang pengurus. Nah, ini banyak ini. Nah, paling enak nanti baca buku sakunya sendiri ya. Sekali lagi yang belum punya silakan beli kepada Ibu melalui Ibu Khairul Agus. Ya. Larangan anggota dan pengurus. Nah, ini tadi yang sudah sekilas saya sampaikan. Anggota dan pengurus ya dilarang melakukan tindakan permusuhan, ya tidak boleh sara, ya tidak boleh menyalahgunakan penistaan penodaan agama. Kemudian tidak boleh melakukan kegiatan separatis. Wah, ini harus tambah abot ini. Kemudian tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan disintegrasi bangsa. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, seperti itu ya. Anggota biasa dan wanita tidak boleh menjadi pengurus partai, ya. Ataupun pengurus partai politik dilarang menjadi pengurus dan wanita dan atau membawa aspirasi politiknya ke dalam lingkungan organisasi. Ya, kemudian anggota luar biasa dan anggota kehormatan DWP dilarang yang menjadi anggota ya dilarang membawa aspirasinya juga sama semua seluruh anggota. Nah, sanksi-sanksinya apa? Nah, kalau seandainya ternyata melarang ya sanksinya akhir keanggotaan sebagai pengurus gitu ya. Seperti itu. Oh ya, berakhirnya keanggotaan. Anggota ini bisa berakhir ketika Allah meninggal dunia. Kemudian tidak memenuhi ketentuan keanggotaan saja ya. Kemudian melanggar, nih kita bisa berhenti sebagai anggota. Terus ya bisa saja karena insya Allah meninggal dunia, berhalangan tetap, maupun suami tidak lagi menjadi ASN atau melanggar larangan. Masa bakti. Masa bakti pengurusan pada semua tingkatan kepengurusan dari 5 tahun. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dimulai dari Munas sampai dengan Munas berikutnya. Jadi Munas terakhir adalah Munas keempat tahun 2019, masa baktinya 5 tahun sampai 2024 hingga Munas kelima nantinya, insya Allah tanggal tahun 2024. Ini adalah dianggap satu masa bakti kepengurusan. Ya. Tadi sudah saya sampaikan juga kalau seandainya di antara 5 tahun ini ternyata ada penggantian ketua maupun penggantian kepengurusan, maka itu dinamakan penggantian antar waktu. Seperti itu. Nah ini. Jika ada penggantian ketua Dharma Wanita pada masa baktinya dapat ditetapkan CAW, penggantian antar waktu. Begitu juga dengan pengurus. CAW disahkan oleh pengurus DWP satu tingkat di atasnya. Seperti itu. Kemudian serah terima ketua. Serah terima ketua, penggantian ketua diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua DWP yang lama dan ketua DWP yang baru, disertai penyerahan buku memori pertanggungjawaban dan disaksikan oleh penasihat DWP masing-masing. Jadi idealnya nih kalau ada penggantian seperti ini, jadi pada saat pisah kenal seperti itu ya, atau memang khusus diacarakan serah terima ketua dan wanita. Nah ini agar juga dihadirkan penasihat dan wanita. Penasihat dan wanita kita siapa? Ayo. Penasihat dan wanita kita adalah pimpinan yang ada di instansi kita. Kalau Bapak Dadang ya. Adalah Bapak Dr. Dadang Hardiwan, seperti itu. Oke, laporan pertanggungjawaban Ketua DWP. Ketua DWP menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rapat anggota untuk DWP IPP dan dalam Musprov untuk DWP Provinsi. Ya. Ini kalau ada rapat anggota besar sepertinya itu, Ibu.
Tapi yang pasti Ketua DWP melaporkan kegiatan organisasi kepada pemerintah pusat paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Bentuknya adalah LPPK, Laporan Pertanggungjawaban Program Kerja. Itu minimal 1 tahun sekali. Terima kasih kepada DWP Kabupaten Magetan sudah mengirimkan LPPK-nya. Ada di sini? Ada nggih? Ada, Bu. Kemudian penasehat masing-masing DWP. Tadi sudah yang nggak jadi kuis ya. Jadinya mau kuis, siapa penasehat DWP BPSMI Jawa Timur? Nggak jadi kuis lah Ustaz, semua jawabannya. Kemudian rapat DWP, kita ada 4 macam rapat ya, rapat anggota, atas kemudian ada rapat kerja, rapat pengurus, dan rapat koordinasi. Seperti itu. Nah, di ADART ini juga diberikan penjelasan tentang penyelesaian perselisihan. Kapan perselisihan ini terjadi? Ini insya Allah tidak, mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita ya. Ini biasanya terjadi ketika organisasi induknya itu bubar. Jadi seperti yang lalu kita pernah tahu ya, dinas sosial yang dulu pernah digabung itu, apa zaman ya? Waktu zaman Gus Dur itu kan pernah ada ya dinas yang dilebur, di nomenklaturnya dipindah ke dinas lain. Nah itu kan akhirnya organisasinya ikut bubar. Nah ini terjadi harus diselesaikan kan itu, dianggap perselisihan. Waktu itu Butika masih kecil ya, waktu itu zaman Gus Dur. Lupa saya. Nah ini dituangkan dalam ADART juga. Ya. Kemudian pembubaran organisasi. Pembubaran organisasi ini, kalau tadi saya cerita di awal, Dharma Wanita ya, bukan Dharma Wanita Persatuan ya, dulu pernah bubar ya, ketika pergantian suasana politik di Indonesia. Ketika Orde Baru runtuh, maka Dharma Wanita yang dibentuk oleh Ibu Tien Soeharto pada saat itu akhirnya dibubarkan. Itu pernah terjadi. Gitu. Jadi, ini berdasarkan ADART, pembubaran organisasi DWP ditetapkan berdasarkan keputusan Munaslup, Musyawarah Nasional Luar Biasa. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa melalui musyawarah nasional, musyawarah luar biasa, musyawarah daerah, dan rapat anggota. Jadi dalam lingkup kecil misalnya, pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan bersama oleh anggota biasanya ditetapkan melalui rapat anggota seperti itu. Ya, jika cara pengambilan keputusan musyawarah mufakat tidak terpenuhi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua Umum DWP untuk Munas atau Munaslup serta diserahkan kepada Ketua DWP yang bersangkutan untuk musda atau rapat anggota. Jadi ketua dewan partainya bisa untuk memberikan keputusan seperti itu. Hasil dari keputusan musyawarah ini dan rapat anggota bersifat mengikat kepada seluruh anggota dan pengurus Dharma Wanita. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita perkenalkan atribut Dharma Wanita. Lambang Dharma Wanita seperti ini, Bu. Ini sudah agak ada perubahan ya, perubahan atribut. Kalau nggak salah di gambar ini kuncupnya itu kalau dulu itu agak kurus, sekarang agak gemuk. Bener nggak ya? Iya bener ya, terus warna hijaunya juga agak berbeda. Tapi secara overall lambang Dharma Wanitanya tidak banyak berubah. Seperti itu. Ini vandel kita. Zaman dulu masih ada vandel ya. Enggak tahu setelah ini masih ada vandel apa enggak ya. Kemudian ada bendera olahraga Dharma Wanita. Loh, ternyata ada benderanya ya. Mungkin kalau ada kontingen, oh iya ibu-ibu, mohon maaf, kami di kantor setiap jam 10, hari ini kita mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Oh Pancasila. Menghentikan aktivitas sejenak dan berdiri dengan secara sempurna untuk mendengarkan pembacaan naskah Pancasila yang diikuti oleh seluruh pegawai dan tamu di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur.
Mohon perhatian kepada seluruh pegawai dan tamu yang berada di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur. Kami mohon untuk melakukan aktivitas sejenak dan berdiri dengan sikap hormat untuk mendengarkan bacaan naskah Pancasila yang diikuti oleh seluruh pegawai dan tamu di lingkungan BPS Provinsi Jawa Timur. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang Adil dan beradab. yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pembacaan naskah Pancasila. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat beraktivitas dan terima kasih. Ibu-ibu sekalian, kebetulan kita di kantor ya. Jadi setiap jam 10 bergantian ya. Kalau hari ini kita pembacaan Pancasila, hari Selasa kita mendengarkan lagu Indonesia Raya ya Bu Tika ya. Oh, Senin kita apel, kemudian ini. Jadi dalam rangka reformasi birokrasi ya, betul. Dan kita kemarin BBBK Ibu-ibu. BBBM, oh ya Allah keliru. Oke, kita kembali lagi ya Ibu-ibu sekalian. Ini atribut dharma wanita yang bisa kita pakai yang untuk kepentingan pribadi kita. Ini ada papan nama. Papan namanya ini bisa seperti ini ya, ada logonya dharma wanita, kemudian ada nama. Ini biasanya dipakai pada saat rapat begitu ya. Caranya gimana ya? Pesan ya Ibu-ibu ya. Pesan dulu baru dapat papan nama. Kemudian atribut yang berikutnya lencana. Nah ini yang saya pakai kelihatan. Oh iya, saya pakai lencana Ibu-ibu. Ibu kalau nggak punya beli ke Bu Fitri ya. Bu Fitri juga jual. Harganya berapa Bu? Berapa? 10.000 dapat 2. Kemudian ada atribut dharma wanita yang lain berupa himne. Tadi kita di awal kita perdengarkan himne dharma wanita dan mars. Nggak hafal nggak apa-apa, saya juga nggak hafal. Kemudian pakaian dharma wanita. Nah ini ya yang kita pakai saat ini karena kita kan kegiatan resmi ya. Sekarang ini kita anggap sebagai kegiatan resmi. Nah pakaian dharma wanitanya itu seperti ini ya. Ada ketentuan-ketentuannya, blus, lengan panjang. Kalau yang berhijab ini yang di sebelah sini ya. Dengan kerah blus seperti contoh ini. Kemudian kalau yang tidak berhijab dengan menggunakan tentu saja kerahnya tetap sama, model saku dan roknya model lurus, ya. Kurang lebih 10 cm di bawah lutut, resleting belakang, seperti itu, ada ketentuannya. Nah, kapan kita pakai seragam ini? Belum deng, ini masih apa? Oh, pakaian seragam. Nah, seragam itu terdiri dari apa? Kita kan tahunya kan seragam tadi ya, yang oranye itu tadi ya. Nah, habis itu ada seragam batik dan wanita kan. Ternyata itu ada berapa ini? 6 macam ini. Pertama, pakaian seragam kerja. Yang tadi itu seragam kerja. Bukan ya? Yang tadi itu bukan seragam kerja ya? Seragam resmi. Seragam resmi ya. Seragam kerja yang mana lagi ya? Ada lagi satu. Ada lagi ya Bu ya? Itu saya belum dapat gambarnya itu Bu. Nah yang tadi itu seragam resmi, yang oranye tadi. Kemudian seragam resmi muslimah tadi itu seperti itu. Ada seragam lapangan. Nah ini seragam lapangan ini, mohon maaf saya juga mendapat gambarnya ya.
seperti apa, jadi saya belum bisa menunjukkan. Kemudian ada seragam batik, ya, ibu-ibu tahu kan seragam batik yang mana? Itu juga ada Ibu kainnya di Ibu Fitri, silakan beli. Ya. Kemudian ada seragam olahraga. Nah, kalau seragam olahraga ini putih, ya, seragam putih lengan panjang dengan logo Dharma Wanita, seperti itu. Kelengkapan Dharma Wanita ini sudah ditentukan, Ibu-ibu. Jadi nggak boleh pakai yang di luar ini, agar seragam ya. Pertama, tas warna hitam, ya. Terus kemudian sepatu tertutup warna hitam, tertutup ya Ibu, tertutup depan maupun belakang. Kan ada sepatu yang tertutup depan belakang buka, gitu kan. Ada yang tertutup depan belakang bawah buka, kayak ganti sol. Kemudian perhiasannya cukup 3 macam. Giwang sederhana, giwang itu anting ya. Arloji, satu aja Ibu ini, jangan dipakai semua. Kumat ini. Kemudian cincin kawin, sudah. Itu saja. Jadi enggak boleh kayak Hotman Paris gitu ya. Enggak boleh itu 2. Bu Tika pakai 2 enggak boleh. Jangan kayak Hotman Paris yang begitu-begitu itu enggak boleh Ibu ya. Jadi giwang sederhana. Kalau giwang ya 2 ya Bu. Kalau udah pakai giwang 1 kacau. Arloji 1, kemudian cincin kawin 1. Ya. Rencana Dharma Wanita disematkan di dada sebelah kiri. Ya, seperti ini. Kemudian kerudung Dharma Wanita dengan warna yang selaras bagi yang mengenakan busana muslim. Di sini alhamdulillah ibu-ibu kita sudah banyak ya yang pakai jilbab Dharma Wanita ya dengan warna yang selaras. Penggunaan pakaian ini ya, seragam kerja digunakan untuk kegiatan rutin. Sementara untuk seragam resmi digunakan untuk acara-acara tertentu, misalnya HUT Dharma Wanita, pembukaan Munas, serah terima jabatan, atau menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Kita diundang sebagai anggota Dharma Wanita, maka kita pakai pakaian resmi, pakaian oranye itu tadi. Okay. Seperti itu sama untuk seragam muslimah juga sama. Untuk seragam lapangan, ya mungkin ya kita undang untuk mengikuti acara mungkin kita diundang untuk mengikuti acara penanaman 1000 pohon atau 1000 apa namanya, kalau di Surabaya sini lahan mangrove seperti itu. Nah, kita bisa pakai seragam lapangan maupun yang lebih menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seperti itu ya. Nah, untuk apa lagi ini? Ya, seperti itu. Itu untuk seragam ya, sekilas tentang seragam. Satu lagi Ibu, sebelum itu alhamdulillah sudah dikit lagi nih. Sumber keuangan Dharma Wanita ini ada yang pasti dari iuran anggota. Jadi anggota kita sesuai di ADRT kalau nggak salah ada itu ya, senilai berapa ribu untuk anggota itu disesuaikan dengan level-level tingkatan golongan dan pangkatnya seperti itu. Kemudian bantuan pemerintah. Nah, bantuan pemerintah ini jika ada namanya juga bantuan ya, tapi sifatnya tidak mengikat. Kemudian yang ketiga sumbangan lain misalnya beberapa waktu yang lalu kita kan mengadakan webinar dengan OJK nggih. Di situ ketika kita bersilaturahim, OJK itu menyampaikan biasanya dari OJK itu memberikan sumbangan kepada Dharma Wanita seperti itu. Kebetulan bukan Dharma Wanita kita yang dikasih sumbangan ya, tapi saya mencontohkan seperti itu. Oh, bisa ada sumbangan lain dari instansi yang tidak mengikat gitu. Terus kemudian yang keempat, sumber keuangan Dharma Wanita adalah usaha lain yang sah. Nah, ini usaha salah satunya tadi itu ya, penjualan atribut-atribut Dharma Wanita ini bisa menjadi usaha yang sah dari Dharma Wanita, dan sumber keuangan ini bisa dipakai untuk mengelola kegiatan Dharma Wanita. Seperti itu. Kemudian ada ketentuan-ketentuan lainnya di sini.
Tata kerja dan pelaksanaan program kerja Dharma Wanita diatur dalam petunjuk pelaksanaan tata kerja DWP. Dan petunjuk pelaksanaan program kerja DWP ditetapkan oleh Ketua Umum di tiap-tiap level. Ya. Kemudian perubahan anggaran rumah tangga yang dapat dilakukan oleh pengurus pusat. Jadi kita nggak bisa ya mau mengubah anggaran dasar anggaran rumah tangga, kita nggak bisa. Kemudian jika ada ketentuan dalam ADART yang belum diatur atau menimbulkan perbedaan penafsiran, penyelesaiannya diputuskan oleh pengurus DWP pusat. Karena kita menginduk kepada organisasi Dharma Wanita yang ada di pusat yang di atas kita, maka keputusan-keputusan yang di pusat itu pun berlaku kepada institusi yang di bawahnya, yaitu provinsi maupun kabupaten. Seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi tidak maksud menggurui karena kami juga masih belajar. Monggo kita sharing. Jika ada yang bisa disampaikan, monggo setelah ini sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah yang telah menyampaikan paparannya ya cukup panjang tadi, sudah molor waktunya tapi saya mau nyela kayaknya nanggung gitu, jadi saya lanjutkan saja gitu. Nah, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, tapi kami batasi untuk 3 pertanyaan saja, Bapak, Ibu-Ibu. Monggo bisa raise hand atau tulis di chat kalau ada pertanyaan. Baik, saya tunggu 5 menit ya Ibu-Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Berarti sudah jelas semua penjelasannya dari Ibu Diah tadi. Alhamdulillah, jangan nanya ya Bu. Oke. Oh iya, ini ada untuk materinya nanti akan kita sharing di sini aja ya. Bisa download ya Ibu-ibu ya kalau di sini. Oh iya. Tunggu. Waduh, kayaknya susah ini. Udah nanti kita email aja ya lewat WA atau gimana nggih materinya ya. Ya, monggo Ibu-Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ini masih sisa 4 menit lagi. Oh ya, saya boleh menyampaikan. Terus terang beberapa waktu yang lalu itu kami mencoba masuk ke e-reporting. E-reporting di websitenya pusat ya. Ibu-ibu, saya tak coba share screen ya. Sudah pernah dengar e-reporting ya Ibu-ibu ya? E-reporting DWP. Oke. Dan saya appreciate sekali ternyata Ibu atau gimana pengurus Dharma Wanita di BPS Kabupaten Sumeneb rajin sekali. Ada Bu Vivi Imam atau Bu Dita Ramdan. Saya tahu itu beliau berdua itu yang aktif di situ. Ada nggak di sini beliaunya? Coba. Sumeneb. Oh ada Ibu Kadir nggih, Ibu Kadir. Gimana Ibu? Tahu Bu.
bisa berbagi pengalaman gitu. Nah, setelah ini kita akan bersama-sama. Jadi kegiatan e-reporting ini dalam upaya Dharma Wanita kita memperbaiki sistem informasi ya. Jadi dari sini itu semua dirangkum kegiatan Dharma Wanita masuk ke dalam e-reporting ini. Ada yang sudah bisa Ibu-ibu. Besok kita akan berikan panduan ya. Nanti Bu Tika setelah melahirkan nanti akan bikin panduan e-reporting ya. Mohon doanya Ibu-ibu habis ini Bu Tika melahirkan, karena itu makanya sosialisasinya segera dilaksanakan. Nanti kita akan bikin panduan tentang pengisian e-reporting ini ya. Nanti kami harapkan DWP di BPS Kabupaten Kota bisa mulai mengisi seperti ini. Oke, saya kira itu saja Bu Tika. Mungkin bisa kita akhirnya. Biru ya apa? Dulu ya apa kan raiso tahu rakyat zaman semono dramben. Baik, Ibu-ibu, sepertinya sudah 5 menit dan tidak ada yang bertanya karena sudah jelas ya yang dijelaskan oleh Ibu Diah tadi. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja karena sudah selesai penjelasan dari Ibu Diah Hermanto dan tidak ada yang bertanya. Akhirnya sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan atas nama pengurus wanita, khususnya Kesekretariatan DWP BPS Provinsi Jawa Timur. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari ibu-ibu semua yang ada di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan buyar dulu ya, saya lupa belum screenshot. Memang banyak yang tidak menyalakan video, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai bukti kegiatan nanti akan saya boleh. Iya kok gak kena ini. Nek Bu kena. Nek Bu dulu. Kok engko suaraku pas masuk. Bisa mengaktif. Ya, bisa diaktifkan. Ya. Oke, sampun. Ya. Ampun, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Jadi akan kita share nanti via WA atau email ya, nanti email di BPS Kabupaten Kota masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya dari Cliff di BPS di Bu Erna, matur nuwun. Bu Mulison, matur nuwun. Sami-sami, Mbak Dia. Iya. Bu Bambang Indarto, matur nuwun. Sehaji, salam kenal. Salam kenal, Bu Hermanto. Bu Erni, Bu Erna, Bu Erni dua-duanya. Dari Magetan, matur nuwun ya. Magetan itu, oh ya Magetan. Magetan sudah mengirimkan LPPK, rajin sekali. Dari Ngawi, matur nuwun Ibu. Bu Farikin. Oh, ada Bu Mona, Bu Mona. Apa lagi ya? Ayah. Iya. Bu Hermanto. Yes. Bu Dia Kak nyaut, Bu Hermanto nyaut. Nanti masalah e-reportingnya saya nanya via pri aja ya, privat ya. Wani Biro. Urawani biro-biro. Siap.
Terima Kabupaten kasih Ngawi, dari Kota Mojokerto. Ini Bu Arta ya? Trenggalek, Ah halo. ya, salam Makasih. kenal ya. Iya, teman aku. Ibu Yuni Anis. Halo, makasih. Iya. Makasih Bu Endi. Teman, iya. Ya. Mojokerto, Oke. Bangkalan, makasih. Probolinggo, Makasih. Pamekasan. Ibu Firnanda, Bu Anis, matur nuwun, Bu Asih, semuanya. Banyuwangi, Benar. Ponorogo, makasih. Matur nuwun Ibu-ibu. Jana enak bener Jana. Tunggu dulu, Dek. Ini lagi nganu Bu, cemilan jajanan dulu Bu. Lagi ya. Lagi cemilan gaya Bu. Jajanan Tempo dulu, mumpung Ya. dapat. Dia belum tak incipi tadi. Ngono kuwi, aku ngelak nang kene ngomong terus ini. Itu kalau sing teko aku ora iso Kalau jawab. ngombene Mbak Gayam tok. Yuliatin, hai apa kabar? Tanjung. Ya Allah, Rek, Kota kangen. Mojokerto, Banyuwangi. Pilih-ilah. Kita belum foto aku foto lagi. Nih yang cok getu. Negara PN. Nama yang tidak ada. Udah. Tinggal ini aja dokumentasi. Kita nggak ke apa sih tuh? Lihat di laptop apa? Laptop dulu nanti. Ya. Di laptop dulu. Ya udah kasih. Ya udah. Mau buka masker nggak tuh? Mau kakak buka masker nggak? Ya, monggo kalau mau. Agak menjawab aja. Ya. Monggo siapkan dulu. Ya. 1, 2. Terima kasih. Sama-sama Bu. Bukan di grup ya. Ya Allah, burung di apa? Lali. Mbak Mia, suaranya gue. Lali burung di off no. Lagi dokumentasi. Ya, wes ya. Ini kita mau acara DWP BPS Provinsi. Ya, maaf maaf, Ibu ya. aku Kami selek akan dulu, melakukan maaf, remove ya. Ya, Terima makasih, kasih Ibu-ibu. Semoga sehat selalu. Semuanya.
Wes. Ini kita mau ngapain? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kita sudah di DWP PPS Provinsi Jawa Timur ya. Nah, ini kok kebetulan sudah kita remove 35 orang ya. Oke. Acara kita adalah pertemuan rutin. Tapi yang paling utama biasanya kalau pertemuan seperti ini kita menunggu arisan ya. Dan kebetulan pengurus arisan sekarang ada pergantian pengurus, sebenarnya bukan pergantian pengurus ya. Jadi karena satu dan lain hal seperti Bu Reni harus cuti melahirkan dan sebagainya, ini kita ada penggantian penanggung jawab. Kebetulan yang arisan sekarang yang pegang Bu Ina Dardiri. Ibu Ina, apakah kau ada di situ? Ya, itu ada Mbak. Ya, monggo silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk arisan bulan Januari Februari sudah kami kopio ya. Dan alhamdulillah ada 18 nama yang keluar. Yang pertama Ibu Yogi Chandra, Ibu Nurrodotul Hidayah, Ibu Ina Yeni Rahmawati. Pelan-pelan, mau dicatat tuh. Pertama, Ibu siapa? Dia Yogi pembayun. Chandra Sasmita. Oh, Ibu Yogi. Terus nomor Yang kedua, 2. Ibu Nurrodotul Hidayah. Hida. Iya. Yang ketiga, Ibu Yeni Rahmawati.